Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini adalah Kristus pemegang kendali hidup. Kristus pemegang kendali hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Firman Tuhan ini berbicara mengenai argumen Rasul Paulus sebelumnya, yaitu tentang penolakan terhadap pujian dengan diri sendiri dan penilaian didasarkan pada apa yang kelihatan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-12. Saudaraku yang terkasih, setiap saat dan setiap waktu pasti kita diperhadapkan yang namanya pergumulan. Pasti kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan bagaimana agar kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging kita yang ada di dalam diri kita. Kita bergumul menaklukkan nafsu keinginan kita yang ada di dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak berdaya. Seringkali kita kalah untuk menaklukkan keinginan daging kita. Karena pada dasarnya roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama keinginan daging kita begitu dominan, maka langkah hidup kita sepenuhnya akan dikendalikan oleh daging kita sendiri. Rasul Paulus menegaskan di dalam Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan di sini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita sebagai umat Kristen, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang sudah hidup di dalam Kristus dan yang sudah mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Artinya, hidup kita sudah seharusnya meneladani Kristus dengan menempatkan Dia sebagai pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Jika kita memperhatikan pada ayat sebelumnya, di sana Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih Kristus yang nyata dalam pengorbanan yang agung dengan mati bagi manusia. Bahwa melalui pengorbanan dan kasih Kristus bagi manusia, Kristus merelakan dirinya untuk menderita, untuk mati bagi manusia. Dan bagaimana keadaan manusia sebelumnya? Apakah keadaan manusia akan tetap demikian? Seandainya Kristus tidak mati bagi manusia, pasti manusia semua sudah mati. Pasti manusia semua sudah binasa. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Mati secara apa? Mati di dalam hukuman atau mati di bawah hukuman, mati di dalam dosa dan pelanggaran, dan mati secara rohani. Dengan begitu, apakah yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti itu? Apakah hanya mereka diam saja? Yang dilakukan mereka adalah bahwa mereka harus hidup di dalam Kristus. Mereka harus hidup di dalam Kristus dan membiarkan Kristus memegang kendali atas kehidupan mereka. Inilah yang dirancangkan Kristus, supaya mereka yang dihidupkan oleh Allah melalui kematiannya, hidup untuk Dia yang telah mati untuk mereka
dan telah dibangkitkan untuk mereka juga, dan supaya mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, supaya mereka yang hidup, yang dihidupkan oleh Allah melalui kematiannya, hidup untuk Dia yang telah mati untuk mereka dan telah dibangkitkan untuk mereka juga, dan supaya mereka tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang ke-15. Sebab orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang telah mati untuk semua orang, seharusnya hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian, kita tidak boleh menjadikan diri kita sendiri selain Kristus saja sebagai tujuan dari hidup dari segala perbuatan kita. Hal ini sudah menjadi tujuan dari kematian Kristus untuk menyembuhkan kita dari cinta diri akan kita sendiri, dan untuk selalu menahan atau menggugah kita agar kita bertindak di bawah kasih-Nya yang memiliki kuasa untuk memerintah atas kehidupan kita, yang memiliki kuasa untuk mengendalikan setiap kehidupan manusia. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali atau mengajarkan kita bahwa kita harus hidup di bawah kendalinya Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang, dan kita telah melihat bagaimana pengorbanan Kristus yang nyata di dalam dunia ini. Pertanyaannya bagi kita, siapakah selama ini yang mengendalikan kehidupan kita? Siapakah yang selama ini mengendalikan kehidupan saudara? Diri sendirikah atau Kristus yang telah menebus kita? Jika Kristus yang mengendalikan kehidupan kita, maka hidup kita akan terlihat dari buah-buah yang kita hasilkan melalui hidup kita. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Ibarat sebuah kapal akan sanggup mengarungi lautan lepas meski harus melewati ombak dan gelombang jika berada di bawah kendali nahkoda yang handal. Keselamatan, kenyamanan penumpang sepenuhnya ada di tangan sang pilot. Nah, begitu jugalah di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan pengendalian yang kuat. Kita memerlukan seseorang yang mau mengendalikan kehidupan kita. Siapa yang kita perlukan? Kita memerlukan Kristus yang mengendalikan kehidupan kita. Kita memerlukan Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita, bukan diri kita sendiri. Jika Kristus yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita, maka seluruh hidup dan bahkan seluruh perjalanan kehidupan kita sepenuhnya ada di tangannya. Dan bukan hanya itu, kita juga akan hidup di bawah tuntunan Tuhan. Kita akan dituntut Tuhan di jalan yang benar, karena kita akan dikendalikan Tuhan di jalan yang benar. Di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 9 mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang sudah mati maupun atas orang-orang yang sudah hidup. Dengan begitu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jangan lagi kita hidup di dalam diri kita sendiri. Jangan lagi kita hidup untuk diri sendiri, melainkan kita harus hidup di bawah kuasa Tuhan. Kita harus hidup di bawah kendalinya Tuhan. Sebab jika kita hidup di bawah kendalinya Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin benar dan Tuhan akan menuntut hidup kita ke jalan yang benar.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan, semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.